ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. يقول تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimanallah iyyakum. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita daripada pembacaan hadis-hadis yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab taubah. Qala Imam Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya dengan rahmat yang luas. Qala ulama bab taubah, bab taubat. Qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzamb. Sesungguhnya taubat itu wajib dari semua dosa, yang kecil maupun yang besar, yang mengeluarkan dari keislaman ataukah yang tidak mengeluarkan daripada keislaman, yang kufur atau yang maksiat, yang bid'ah maupun khurafat, semua dosa wajib untuk bertaubat darinya. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqq adami falaha thalathatu syurut. Kalau sekiranya dosa tersebut antara seorang hamba dengan Allah yang tidak berkaitan dengan hak sesama hamba Allah, maka dibutuhkan 3 persyaratan. Persyaratan yang khusus yang berkaitan dengan taubat
daripada maksiat. Yang pertama, ayyuqli'a anil ma'siyah. Seseorang mencabut diri dari maksiat. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Yang kedua, dia menyesal atas perbuatan maksiat yang dia lakukan. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaihi abadan. Yang ketiga, dia berazam untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut selama-lamanya. Fa in fuqidaha ahaduhu tsalasa lam tasih taubatuhu. Kalau sekiranya satu di antara tiga syarat tadi tidak terpenuhi, maka tidak sah taubatnya. Ini syarat sahnya taubat secara khusus 3. Perlu ditambahi, dia merupakan syarat keumuman daripada sebuah ibadah. Karena taubat adalah ibadah dan termasuk ibadah yang sangat mulia. Maka yang namanya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah SWT tanpa keikhlasan. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan bab ikhlas itu sebelum bab taubat. Artinya taubat itu ibadah, dan ibadah itu membutuhkan keikhlasan. Ya, tidak mungkin seorang bertaubat dikatakan bertaubat kalau dia tidak ikhlas dalam taubatnya. Jadi sebelum itu semua, maka sebelum seseorang menyesal, sebelum seseorang mencabut dirinya daripada maksiat, sebelum dia berazam untuk tidak mengulanginya, maka terlebih dahulu dia harus mengikhlaskan taubatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah dan takut akan kemurkaan Allah. Ini sebagaimana pertemuan kemarin telah kita bahas bahwasanya seseorang dalam melakukan suatu amalan, taubat adalah amalan. Dia jangan sampai dengan amalan tersebut memaksudkan untuk mengharapkan pujian manusia, bukan juga dalam rangka untuk dikatakan orang yang soleh atau orang yang alim dan lain sebagainya. Tapi betul-betul dia bertobat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ditambahkan satu lagi syarat sahnya taubat, yaitu hendaklah taubat di masa, di waktu masih diterimanya taubat. Karena ada masa atau situasi dan kondisi yang taubat tidak diterima. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-18, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut
qala inni tubtu al-an. Ya. Dan taubat tidak Allah berikan kepada mereka-mereka yang berbuat keburukan, kemaksiatan, sampai apabila maut menjemput mereka, dia baru berkata, aku taubat sekarang. Ya. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, nanti akan kita baca. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Iya, belum sampai ke tenggorokan. Kalau sudah sampai, maka ketika itu tidak Allah Subhanahu wa taala terima lagi. Ini dilihat dari masing-masing setiap individu. Demikian juga secara umum ada hadis yang berbunyi, la tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila matahari telah terbit dari sebelah barat. Ya, nanti di akhir zaman matahari pada masanya tidak terbit dari sebelah timur, tapi terbit dari sebelah barat. Ketika itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat orang yang bertaubat. Jadi bisa disimpulkan ada 5 persyaratan dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia mengikhlaskan taubatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menyesal atas perbuatan dosanya. Yang ketiga, dia segera mencabut diri dari dosa tersebut. Yang keempat, dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kelima, jangan sampai tobatnya itu ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Atau jangan sampai tobatnya ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Dalam keadaan tersebut tidak diterima taubat seorang hamba. Ikhwani biddin, wa akhwati billah rahimanallah iyyakum. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan sebuah permasalahan, wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adami fa syurutuha arba'ah. Kalau sekiranya dosa yang dilakukan, maksiat yang dilakukan itu yang berkaitan dengan hak sesama hamba-hamba Allah, maka ditambah satu syarat lagi, wa ayyabra min haqqi sahibiha. Hendaklah dia berlepas diri dari hak orang yang disakiti atau dizalimi tersebut. Kalau sekiranya fa'inkan malan, kalau sekiranya berupa harta yang telah diambil, maka hendaklah harta tersebut dikembalikan, diambil tanpa hak. Kalau sekiranya berkaitan dengan, di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, haddu qadzf. Had qadzf itu seseorang
menuduh seorang muslim atau muslimah berzina. Nah, ini kalau tidak bisa membawakan 4 saksi, ya, maka orang yang menuduh tadi dicambuk, makanahu minhu au talaba afwah. Ada 2. Dia bisa dia datang ke hakim, bilang saya telah menuduh si fulan dan saya telah minta maaf kepadanya, dan tolong dibersihkan dosa saya dengan cambukan. Iya. 80 kali cambukan. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kalau sekiranya hal tersebut, dosa tersebut ghibah, membicarakan aib saudaranya, ya, maka dia minta maaf. Ya, ini permasalahan yang penting yang berkaitan dengan hak-hak sesama hamba-hamba Allah SWT. Dan ini sulit karena sesama hamba-hamba Allah ini muamalah satu dengan lainnya disebutkan oleh ulama mabniyatun ala suhd, dibangun atas sifat kekikiran, kebahilan satu sama lainnya. Adapun yang berkaitan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala mabniyatun 'alal musamahah, itu dilandasi dengan asas pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, yang tiada terbatas. Karena memang sifat Allah Subhanahu wa taala sejatinya, nama Allah Subhanahu wa taala sejatinya Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Rauf, Ar-Rahim, Al-Afu. Ya, Allah Subhanahu wa taala sejatinya memiliki nama Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha lembut. Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan segala kesalahan hambanya apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan sesama hamba-hamba Allah ini akan menjadi sulit karena satu sama lainnya itu dibangun di atas asas kebahilan. Ya, asas pelit satu sama lainnya. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan menjadi susah. Misalnya saja kata Rasulullah SAW, Inna Allah Subhanahu wa taala yaghfiru li syahid illa dain. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Ya, karena ada kaitannya dengan hak seorang hamba Allah SWT. Iya, sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolati salah seorang sahabat yang masih meninggalkan hutang. Kemudian ada sahabat yang lain, saya yang menjamin hutangnya ya Rasulullah. Kemudian setelah itu baru Rasulullah SAW solati jenazahnya. Iya, ini hal-hal yang berkaitan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
yang berkaitan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu permasalahan yang bisa kita ambil pelajaran dalam permasalahan ini. Yaitu perkataan Imam Nawawi rahimahullah yang berkaitan dengan hak-hak sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sisi. Sisi yang pertama, hendaklah kita takut, khawatir akan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya dibangun di atas asas kebakhilan dan kekikiran, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini peringatan bagi kita untuk betul-betul hati-hati dalam perkara hak-hak sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya dalam perkara hutang, tadi telah kita sebutkan bagaimana Rasulullah SAW enggan menyolati salah seorang sahabat yang meninggal dunia karena keterkaitannya dengan hutang atas sesama muslim. Misalnya juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang riba di dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. Janganlah kalian menggibahi satu sama lainnya. Tuhibbu an taqula wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tuhibbuna an taqula lahma akhihi maita. Ya. Fakarihtumu. Apakah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, senang memakan bangkai saudaranya? Ini suatu perumpamaan yang sangat ekstrim sekali, sangat mengerikan sekali. Allah perumpamakan seorang yang menggibahi saudaranya muslim itu sama dengan seakan-akan dia memakan bangkai saudaranya muslim. Itu kan luar biasa, memakan bangkai saudaranya muslim, waliyadzubillah. Makanya di sini banyak sekali keterangan dari Allah SWT dan Rasulnya memperingatkan tentang bahaya dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kelak ada yang namanya di akhirat itu yang berkaitan dengan kisos. Ya, sebelum seseorang masuk surga, ya, akan dikisos, akan diberikan pembalasan satu sama lainnya, sampai kata Rasulullah SAW, seekor domba yang membolimi domba yang lain di kelak di akhirat akan diselesaikan urusannya sesama hamba-hamba Allah SWT. Padahal itu domba tidak berakal. Bagaimana dengan makhluk yang Allah SWT berikan akal dan hawa nafsu kepadanya? Ikhwan fillah rahimanallah iyyakum, akan tapi patut digarisbawahi di sini. Ya. Patut digarisbawahi di sini, hendaklah kita melihat suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak ego kita terhadap hak sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
di mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi, walakin idzan tuhika hurumatullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah atas hak dia yang dizalimi. Ya. Atas hak dia yang dizalimi. Ini kita bisa ambil pelajaran. Ya. Akan tapi apabila hak Allah Subhanahu wa taala yang dirusak, maka Rasulullah SAW pun murka. Maka Rasulullah SAW pun murka. Bahkan dikatakan oleh sahabat Anas, "Khadamtu Rasulullah SAW asyra sinin." Aku berkhidmat kepada Rasulullah SAW 10 tahun. Ma qala li syai'an fa'altuhu lima fa'alta kadza. Iya. Wa ma qala li syai'in lam af'alhu lima lam taf'al kadza. Iya. Anas berkata, aku berkhidmat kepada Rasulullah SAW 10 tahun. Tidak pernah satu kali pun Rasulullah SAW menegurku tatkala aku melakukan suatu perkara, kenapa engkau lakukan ini? Dan tidak pernah pula Rasulullah SAW menegurku tatkala aku tidak melakukan sesuatu, kenapa engkau tidak lakukan itu? Sampai disebutkan oleh Anas dalam sebagian riwayat, Raja ataba ba'du ahlihi faqala da'uh. Kalau ada pernah sekali salah seorang istrinya menegurku, maka apa kata Rasulullah SAW? Biarkan dia. Lau qudiya syai'un lakan. Kalau sudah tetap takdir Allah, ya bagaimana lagi? Ya. Kalau tetap takdir Allah, maka akan terjadi. Kalau dikehendaki Allah, maka akan terjadi. Nah, di sini kita lihat bagaimana jiwa besar Rasulullah SAW dan orang-orang yang berjalan mengikuti sunnahnya, mengikuti jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Satu sisi kita takut, kita takut untuk berlaku zalim kepada sesama hamba Allah SWT. Iya. Sampai Rasulullah SAW di akhir hayatnya, dia naik mimbar, dia kumpulkan para sahabat, kemudian dia berkata, apabila ada orang yang aku ambil hartanya, apabila ada orang yang aku zalimi, silakan tuntut sekarang. Ya, silakan tuntut sekarang. Kalau ada yang sempat aku pukul, silakan pukul badanku. Kalau ada yang sempat ku ambil hartanya, tolong beritahukan kepadaku. Ya, artinya Rasulullah SAW, tentu para sahabat, tentu dengan lapang dada untuk memaafkan Rasulullah SAW. Berapapun yang telah Rasulullah SAW pakai, pasti akan dimaafkan dan akan diberi lebih. Tapi kita lihat bagaimana takwanya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW tidak semena-mena terhadap sahabatnya, padahal dia adalah seorang pemimpin. Kalau Rasulullah SAW seorang sayyid al-awwalin wal akhirin, pemimpin manusia awal dan akhir. Tapi kita lihat bagaimana takutnya Rasulullah SAW. Akan tapi kita lihat juga prakteknya. Tatkala Rasulullah SAW disakiti, tatkala Rasulullah SAW pribadinya yang disakiti, ya, maka Rasulullah SAW tidak pernah marah. Ya, Rasulullah SAW pemaaf. Makanya kata Aisyah, man taqama Rasulullah SAW binafsi. Tidak pernah Rasulullah SAW itu emosi
marah karena hak dia yang dizalimi. Ini besar sekali rahasianya, ini besar sekali faedahnya. Kalau kita hendak mencermati, ya, kalau kita hendak mencermati, kenapa? Pertama, ada dua sisi di sini, jangan tersamarkan satu sama lainnya. Pertama, Rasulullah SAW orang yang paling takut untuk terjatuh kepada kezaliman terhadap sesama hamba-hamba Allah SWT. Ya, dalam perkataannya, dalam lisannya, sampai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala, ma daraba yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya. Ya. Yang berkaitan dengan hak dia, bukan dengan hak Allah SWT. Ya. Beda dengan kaitannya dengan menegakkan had, ya, hukum rajam, kemudian hukum muharabah dan lain sebagainya, itu lain perkara. Tapi yang berkaitan dengan hak Rasulullah SAW yang disakiti, maka Rasulullah SAW tidak pernah menuntutnya. Makanya kata Anas, aku telah berkhidmat kepada Rasulullah SAW 10 tahun. Tidak pernah Rasulullah SAW apabila aku melakukan suatu perkara, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kenapa engkau lakukan itu? Tidak pernah juga ketika aku tidak melakukan suatu perkara, Rasul mengatakan, kenapa engkau tidak lakukan seperti ini? Bahkan ada salah seorang istri Rasulullah SAW yang menegur Anas radhiyallahu ta'ala anhu, biarkan dia. Kalau sekiranya itu telah ditetapkan Allah, maka akan terjadi. Ya, lihat. Jadi dua sisi ini jangan tersamarkan. Hendaklah seorang muslim tatkala berhadapan dengan hak orang lain, maka dia harus takut dengan sepenuh hati. Harus takut dengan sepenuh hati. Karena urusannya akan panjang nanti di hari kiamat. Ya. Sisi yang lain, apabila dia disakiti, dia dizalimi, maka hendaklah dia meniru Rasulullah SAW untuk memberikan kelapangan dalam permasalahan ini. Ya. Alangkah indahnya kalau dua perkara ini ada pada setiap muslim. Kenapa demikian ya ikhwan? Karena kita sering mendengar istilah al-jaza min jinsil amal. Ya. Yang ngantuk wudhu dulu, ya, biar setannya lari. Ya, tidak sedap dipandang. Ya, yang ngantuk, ikhwan yang ngantuk memang hawanya enak untuk tidur nih. Ya, tapi sayang, ya sudah capek-capek cuma numpang tidur di dalam majelis taklim. Ya, ada permasalahan penting. Ya, yaitu yang berkaitan dengan al-jaza min jinsil amal. Kita dibalas sesuai dengan apa yang kita amalkan. Jadi kita beranjak bahwasanya seorang muslim, ya, seorang muslim hendaklah berbesar hati. Seorang muslim hendaklah dia itu jangan naif. Dia selalu melihat kesalahan orang lain, dia tidak pernah melihat kesalahan dirinya. Selalu melihat apabila orang menzaliminya, dia langsung dibesar-besarkan. Ya. Dan itu bukan sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, man taqama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak pernah marah, tidak pernah murka apabila kepribadiannya, egonya, pribadinya yang diganggu atau yang dizalimi. Rasulullah SAW pemaaf. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu al-jaza min jinsil amal. Ya, seorang tergantung apa yang dia amalkan. Balasannya tergantung apa yang dia amalkan. Ya. Sekarang jangan naik ke seorang muslim. Ya. Tatkala dia dizalimi, kemudian dia langsung berkoar-koar, tunggu nanti di hari kiamat saya akan tuntut. Ya. Tahu dari mana dia dikasih kesempatan untuk menuntut dari Allah SWT? Sadar tidak dia kalau sekiranya dia telah berlaku zalim kepada saudara-saudara yang lain? Ada di antara kita yang tidak pernah menggibahi saudaranya. Ada di antara kita yang mungkin tidak sadar telah memakai hak milik saudaranya tanpa sadar, tanpa izin dan lain sebagainya. Itu zalim. Mau tidak kita, kalau sekiranya orang yang telah kita gibahi tadi, sekian, mungkin kita dizalimi oleh satu orang,
ternyata sadar atau tidak sadar kita telah mendolimi ratusan orang. Ratusan orang tadi menuntut kita di hari kiamat kelak. Berani? Ya tentu kita tidak berani. Maka di sini Rasulullah SAW orang yang paling terdepan. Tatkala hak dia didolimi, maka orang yang paling memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man yassara ala mu'sirin yassara fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan seorang hamba, orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan di akhirat. Iya. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba tatkala hamba tersebut ringan tangan untuk menolong saudaranya. Kita menolong akan ditolong. Kita memudahkan akan dimudahkan. Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang istrinya, "La tuqifayuka alaik." Jangan engkau pelit, engkau akan dipeliti. Ya. Jangan engkau pelit, ya. Maka engkau akan sempit rezekimu, sulit rezekimu. Artinya balasan itu tergantung amalan kita. Alangkah indahnya tatkala kita yang berkaitan dengan ego dan pribadi kita, ya, kita maafkan, kita lapangkan dadanya, kita lapangkan dada kita. Mudah-mudahan Allah akan memberikan taufik orang-orang yang telah kita zalimi pun melapangkan dadanya untuk menyakiti kita, untuk memaafkan kita. Ya, jadi ini ada dua sisi yang jangan disamarkan satu sama lainnya, yang jangan menjadi rancu satu sama lainnya. Sisi yang pertama, hendaklah seorang muslim takut, ya, untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak sesama hamba-hamba Allah SWT. Ya. Hanya saja sisi yang kedua, apabila hak kita sebagai individu, sebagai pribadi seorang manusia disakiti, dizalimi, kita berusaha orang yang paling terdepan untuk mengikhlaskan, untuk merelakan, untuk melapangkan kesalahan tersebut. Agar apa? Agar mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik terhadap orang-orang yang telah kita zalimi sekian banyak, Allah alam sekian banyak dari masa kita balik sampai sekarang. Allah memberikan taufik agar mereka juga bisa memaafkan kita. Bukan kita tawakal atas apa yang telah kita lakukan. Ya. Tapi di sini sisi yang tidak bisa jangan terancu sama sekali. Seorang muslim hendaklah dia takut, karena tidak mungkin, tidak bisa juga semua orang bisa memberikan maaf kepada kita. Iya. Satu sisi kita mohon kepada Allah SWT. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mencontoh, meneladani Rasulullah SAW dalam perkara yang berkaitan dengan apa? Dengan kezaliman yang dilakukan orang lain kepada kita. Dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mantaqama Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah marah, tidak pernah menuntut atas kesalahan orang lain yang terhadap pribadi Rasulullah SAW. Ada beberapa sisi, ada beberapa permasalahan. Pertama, al-jaza min jinsil amal. Jangan sampai kita ngotot untuk tidak memaafkan saudara kita. Nanti tunggu dari kiamat, ternyata ratusan orang sudah antri di belakang kita untuk menuntut kita. Fulan sudah mendolimi saya, fulan sudah menggibai saya. Semua antri, sudah ribuan yang antri di belakang kita, waliyadzubillah, untuk menuntut hak dia. Dikarenakan kita mungkin satu atau dua orang yang mendolimi kita, kemudian kita kenang-kenang seumur hidup, saya akan tuntut nanti di akhirat. Ternyata kita menuntut satu dua orang, yang menuntut kita ratusan orang, waliyadzubillah. Karena lisan kita yang telah karena lisan atau tangan kita yang telah melakukan kezaliman kepada saudara-saudara kita. Iya. Kemudian sisi yang lain disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarij Salikin. Ada satu permasalahan yang berkaitan dengan orang lain yang menzalimi kita, yaitu qalamut takdir, bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dilihat dari beberapa sisi pula. Sisi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Sesungguhnya apa saja yang menimpa padamu daripada perkara kebaikan, maka itu karunia Allah Subhanahu wa taala.
Dan apa saja yang menimpa padamu daripada musibah dan mara bahaya, keburukan yang tidak engkau senangi, maka itu dari dosamu sendiri. Jadi kita harus sadar, jangan langsung melihat dengan kenaifan tadi. Tapi dianjurkan oleh Allah SWT, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita mengaca dulu. Terkala orang mendolimi kita kontrol diri, introspeksi diri. Apa dosa yang kita lakukan barangkali? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangan-tangan zalim tadi atau lisan-lisan zalim tadi berlaku kepada kita. Jangan buruan langsung melihat kesalahan orang, lihat kesalahan kita dulu. Karena tidak mungkin itu terjadi kalau tanpa dosa yang kita lakukan. Semestinya introspeksi dulu. Apa gerangan dosa yang kita lakukan? Sehingga musibah dari fulan, gangguan dari Allah ini datang kepada kita. Ya, sebelum kita hendak menghujat orang lain. Ya. Hendaklah kita introspeksi di rumah, asabaka min hasanatin fa min Allah, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa saja kebaikan yang ada pada dirimu, yang menimpa dirimu itu datang dari Allah SWT. Dan apa saja keburukan, hal-hal yang kita tidak sukai, hal-hal yang kita tidak senangi, musibah, kejelekan dan lain sebagainya yang menimpa kita, itu atas dosa-dosa yang kita lakukan. Introspeksi diri. Kurang kita syukur, kurangnya syukur itu sudah jelas. Kurangnya kita syukur itu sudah jelas. Dan itu berhak untuk diberikan musibah oleh Allah SWT. Sisi yang kedua, Rasulullah SAW, sisi yang selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih. Inna Allah subhanahu wa ta'ala idza arada bi abdil khair bil abdil khair ajjala lahu al-uqubah wa idza arada bi abdihi syarr amsaka anhu bi dhunubihi. Hatta idza yalqa Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffi Allah subhanahu wa ta'ala bidunubi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan segerakan berikan hukuman di dunia ini. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan tahan dosa-dosanya, biarkan dia terus berdosa, kemudian tidak diberikan cobaan, tidak diberikan musibah, sampai nanti apabila ketemu dengan Allah, baru Allah SWT balas semua dosa-dosanya nanti di hari kiamat. Mau kita seperti itu? Iya kan? Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah segerakan musibah itu tersebut. Musibah itu bisa langsung kaitannya mungkin gempa bumi, banjir, bisa saja musibah yang berkaitan dengan tangan-tangan zalim yang menimpa kita. Kita harus introspeksi diri. Sisi pertama, ini dosa yang kita lakukan. Sisi yang kedua, barangkali mudah-mudahan Allah SWT hendak menghapuskan dosa-dosa kita melalui tangan-tangan zalim ini. Sehingga apa? Sehingga kita akan menjadi hamba Allah SWT yang berlapang dada atas segala macam hal-hal yang tidak mengenakkan kita. Ya, atas hal-hal yang tidak mengenakkan kita. Ya. Justru itu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan dosa-dosa kita. Justru itu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala hendak meninggikan derajat kita. Ya. Inna Allah Subhanahu wa taala idza ahabba 'abdan asalah. Allah SWT apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji dia. Allah akan berikan musibah, bisa langsung dari langit, bisa langsung dengan perantaraan tangan-tangan zalim yang mendolimi kita. Kata Rasulullah SAW, hanya saja faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhط. Barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Barang siapa yang murka atas ketetapan Allah SWT, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi kita melihat apabila ada tangan-tangan zalim yang mendolimi kita, kita lihat pena takdir.
Ya, fina takdir. Ini sesungguhnya tidak akan terjadi tanpa ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ringan bagi kita. Ya. Sehingga ringan bagi kita, ya. Sehingga ringan bagi kita bahwasanya tatkala orang mendolimi kita, ya, yang pertama itu pasti karena dosa kita. Sehingga kita bisa introspeksi diri. Yang kedua, tatkala orang mendolimi kita, bisa jadi ini tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala hendak meninggikan derajat kita sehingga Allah uji kita dengan kedoliman yang dilakukan oleh seorang terhadap kita. Tanda-tanda kecintaan kita. Jadi yang harus kita tumbuhkan ridho satu sisi, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho terhadap kedoliman yang orang lain yang lakukan, tapi ridho atas ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ajang Allah Subhanahu wa taala hendak meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berlama-lama dalam menyesali takdir dan lain sebagainya, ini tanda-tanda kita tidak ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun akan murka kepada kita. Ini alangkah indahnya kalau setiap muslim dan muslimah itu bisa mewujudkan dua perkara yang telah kita garis bawahi tadi. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan hak-hak sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus takut atas kezaliman yang kita lakukan kepada sesama hamba-hamba Allah, karena kita tidak tahu apakah Allah juga memberikan taufik kepada orang-orang tersebut, ya, untuk bisa memaafkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada tangan-tangan zalim, ya, yang mengenai kita, maka sebelum segala sesuatunya, maka kita ingat Rasulullah SAW, bahwasanya beliau dikatakan oleh Aisyah, mantakuma Rasulullah SAW binafsih. Rasulullah SAW tidak pernah murka apabila pribadi dan egonya yang disentuh, yang disakiti. Iya. Ini. Kemudian kita juga harus ingat bahwasanya tidaklah musibah menimpa kita itu melainkan karena asal-muasalnya dosa dan kesalahan kita. Ya. Yang kita sadar maupun kita tidak sadar. Kemudian yang ketiga, kita ingat bahwasanya bisa jadi apabila kita ambil hikmah dan pelajarannya, kita bisa mengambil ibrahnya, bahwasanya ini adalah ajang Allah Subhanahu wa taala hendak menghapuskan dosa kita. Ini musibah dari Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kebaikan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Apabila Allah, tadi kita sudah bawakan hadis, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan dia musibah di dunia. Demikian juga apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan segerakan, ya, Allah segerakan berikan cobaan. Apabila Allah menghendaki keburukan, maka Allah biarkan dia kok nyaman-nyaman terus, ya, adem ayem terus. Tahu-tahu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, baru Allah, ini dosa-dosa kamu selama ini. Ini kezaliman kamu selama ini. Ini kemaksiatan kamu selama ini, kemudian Allah balas ketika itu. Wal iyadu billah. Ya. Ya, jadi ini sudah jelas. Sudah jelas. Kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Amin. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Laqad fatanna alladziina min qablihim fa amana Allahu alladziina sadaqu wa amanu al-kadzibin." Alif lam mim. Apakah manusia mengira, ya, mereka mengaku beriman, kami beriman, ya, kami ikut Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafus saleh, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diuji oleh Allah SWT. Ujian Allah SWT segenap musibah yang Allah berikan kepada kita. Allah telah uji umat-umat sebelum kalian, supaya Allah tahu mana yang jujur pengakuannya. Baru sekedar kena musibah sedikit, baru sekedar dizalimi sedikit, langsung sampai ubun-ubun kepalanya, emosinya. Waliyadzubillah. Ya. Ini Rasulullah SAW bersabda, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tumal amtal fal amtal, faman kana fi dinihi salbatan syuddida bala'uhu, wa man kana fi dinihi khiffatan khufiya, wa man kana fi dinihi riqatan khufiya bala'uhu, yubtalal mar'u ala qadri dinihi. Sesungguhnya seseorang itu akan diberikan ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung agamanya, tergantung kekuatan imannya.
Barang siapa yang kuat imannya maka akan berat, semakin berat cobaannya. Ya, lihat Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW. Ya. Kurang apa? Ya. Musibah yang Allah timpakan kepadanya, cobaan yang Allah timpakan, fitnah yang Allah, cobaan yang Allah timpakan kepada Rasulullah SAW. Ya. Dipukul, biasa. Ya. Ya. Sampai Allah SWT turunkan malaikat penjaga gunung tatkala Rasulullah SAW dilempari batu berdarah, berlumuran darah mukanya karena dilempari orang-orang Taif ketika itu. Apa kata malaikat penjaga gunung? Ya Muhammad, ya, aku adalah utusan Allah SWT, ya, yang Allah utus. Kalau sekiranya engkau berkehendak, engkau perintahkan kepadaku untuk aku timpakan, aku angkut gunung tersebut, kemudian aku timpakan kepada kaummu tersebut, maka aku bisa lakukan. Apa kata Rasulullah SAW? Enggak, aku tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Aku berharap bahwasanya Allah SWT akan mengeluarkan dari mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apa? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan mereka karena mereka tidak tahu. Ya, coba lihat. Coba kalau kita bisa perang bubat itu nantinya. Ya. Ya Rasulullah SAW. Padahal ini kan bisa saja Rasulullah SAW berdalih, ini kan hak saya sebagai kenabian, hak saya sebagai Rasul, ya, hak sebagai Rasul. Ya. Tapi tidak kata Rasulullah SAW. Bahkan pernah Rasulullah SAW berjalan bersama Anas radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba ada seorang yang badu menghampiri Rasulullah SAW, menarik kerah Rasulullah SAW dengan keras. Ya. Ya, itu apa kalau bukan zalim namanya? Ditarik keras, diguncang lagi. Terus ngomongnya kurang ajar lagi. Ya Muhammad, ta'tini min malillahi alladzi a'taka Allah. Ya Muhammad, kasih aku uang. Ya. Kasih aku uang yang telah Allah SWT berikan kepadamu. Ya. Ini kurang apa? Sudah ngomong kasar, terus guncang Rasulullah SAW keras. Kalau pikir-pikir Rasulullah bisa saja berdalih, saya ini Nabi, saya Rasul, saya pengemban amanah Allah SWT. Ini kurang ajar. Penjara saja, iya. Sikat saja. Tidak. Rasulullah cuma tersenyum. Tersenyum Rasulullah SAW. Iya, tersenyum. Apa katanya kepada Anas? Ya Anas, kasih ya Anas. Kasih Anas. Kasih sampai dia puas. Ya. Lihat. Ya nggak bisa kita mengatakan itu kan Nabi Ustaz. Ya karena dia Nabi harus kita contoh. Mau contoh siapa? Firaun. Iya. Ya contoh karena dia Nabi harus kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang terbaik. Jangan ngambil udur, itu kan Nabi Ustaz. Ya kepada siapa lagi kalau pengen selain kepada Rasulullah pengen mencontoh? Iya kan? Iya. Ya seperti itu. Sudah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang terbaik. Ya. Artinya apa? Artinya nyambung dengan apa yang telah kita pelajari kemarin. Ada kaitannya. Ya, ada kaitannya. Apa yang telah kita pelajari kemarin. Bahwasanya kita sebagai hamba Allah SWT, sebagai mukmin yang sejati, yang selalu merasa dirinya itu penuh dengan kesalahan dan kezaliman, ya sangat wajar. Sangat wajar kalau Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan zalim menimpakan segenap kezalimannya kepada kita. Kita adalah orang yang selalu salah. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang kurang banyak bersyukur. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan, yang senantiasa melihat kebaikan di depan mata kita, tidak melihat kesalahan di depan mata kita. Sehingga sangat wajar kalau sekiranya tangan-tangan zalim menimpa kita. Jadi ini praktek. Kenapa rahasianya? Apa rahasia Rasulullah SAW? Dikatakan oleh Aisyah, nantakama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah murka, tidak pernah marah kalau ego pribadinya yang diganggu. Jadi tidak berdalih, saya kan ini salafi, kamu tidak tahu saya salafi. Iya. Tidak pantas kamu berbuat seperti itu kepada saya. Loh, ini Rasulullah SAW, Imam Salafiyin, iya, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin para nabi yang dahulu maupun pemimpin semua umat yang dahulu dan yang akan datang.
Tapi kita lihat Rasulullah SAW tidak pernah marah apabila ego dan pribadinya yang dirusak. Ya. Jadi jangan bawa-bawa nama-nama salaf, ya. Bawa embel-embel salaf. Oh, ini kan kita kan orang soleh yang harus dihormati. Ya. Apalagi sudah tahu ilmu-ilmu sedikit. Ya. Saya sudah hafal beberapa surat. Saya sudah hafal beberapa hadis. Sudah suka ngajar sekali-sekali. Ya. Paling enggak di antara keluarga. Kita kurang apa kalau Rasulullah SAW mau berdalil? Saya kan Nabi, utusan Allah SWT, harus dihormati. Iya. Mencela Rasul adalah kemaksiatan yang besar. Iya. Membunuh Rasul adalah kekafiran dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian Rasulullah SAW, pribadi Rasulullah SAW sebagai manusia, maka Rasulullah mantaqama Rasulullah nafsi. Rasulullah tidak pernah marah apabila egonya yang disakiti, egonya yang disentuh, tidak pernah Rasulullah SAW marah. Ya, akan tapi apabila yang berkaitan dengan hak-hak Rasul, hak-hak Allah SWT, maka Rasulullah tidak kasih maaf. Ya, orang berzina, Makhzumiyah yang mencuri dipotong tangannya. Kalau sekiranya Fatimah bintu Rasulullah SAW mencuri, maka akan aku, demi Allah akan aku potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW tatkala Uraniyin, ya, Uraniyin yang merampas harta sebagian sahabat dan membunuhnya, kemudian Rasulullah SAW Rasulullah SAW berikan hukuman sebagaimana dia menyakiti para sahabat tersebut. Ya. Ditusuk matanya oleh Rasulullah SAW dengan besi, kemudian dipotong. Sebagaimana mereka lakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Ini yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT. Hak kita sebagai hamba Allah, maka kita harus lihat dari beberapa sisi. Sebelum kita menuntut orang-orang yang menzalimi kita di akhirat kelak, kita harus melihat beberapa sisi. Ini patut untuk kita ulang-ulangi terus. Supaya jangan besar pasak daripada tiang nanti. Jangan besar pasak daripada tiang. Satu orang, dua orang yang kita tuntut nanti di hari kiamat, ternyata yang antri di belakang kita sudah ribuan orang yang menuntut kita. Iya. Kata Rasulullah SAW, la tuqi fayuka alaik. Jangan engkau pelit, jangan engkau tahan-tahan, maka engkau akan ditahan. Pelit kasih rezeki, pelit kali infak, maka akan pelit rezeki datang kepada kita. Sebaliknya, pelit dalam melapangkan dada terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan orang lain kepada kita, insya Allah akan ribuan orang menuntut kita atas kesalahan yang kita lakukan dengan lisan kita, dengan tangan kita. Ya, itu. Kemudian kita tahu bahwasanya di belakang itu ada pena takdir. Di belakang kezaliman yang melakukan kesalahannya kepada kita, tangan-tangan zalim yang melakukan kesalahan kepada kita, di belakangnya ada pena takdir. Artinya apa? Artinya tidak akan terjadi begitu saja. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi dan langit, itu sudah ada ketetapannya. Si fulan menzalimi kita dengan lisannya, si fulan menzalimi kita pada hari ini dengan tangannya, sudah ada. Untuk perkara itu kita lihat lagi dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, mudah-mudahan itu sebagai introspeksi kita atas kesalahan kita. Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin min Allah, ma asabaka min sayyi'atin min nafsik. Segala macam hal yang tidak mengenakkan kita, yang menimpa kita, baik itu secara langsung dari langit atau dikarenakan tangan-tangan zalim yang menzalimi kita, itu karena dosa-dosa kita. Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, karena kesalahanmu sendiri. Introspeksi diri. Sekian banyak nikmat yang kurang kita syukuri atau yang tidak kita syukuri. Boro-boro kita mensyukuri, kita tidak tahu kalau itu nikmat. Kita tidak mau tarik bahwa itu adalah nikmat. Kita tidak menyadari kalau itu nikmat. Bagaimana kita mensyukurinya? Itu sisi yang berikutnya, kita harus sadar bahwa mudah-mudahan itu ajang pengampunan dosa yang Allah berikan kepada kita. Innallaha subhanahu wa ta'ala idza ahabba abdan asala, Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Innallaha subhanahu wa ta'ala idza arada bi abdil khair ajjala lahu al-uqubah wa idza arada bi abdi syarr amsaka anhu bi dhunubihi
hatta yuwafiyallahu subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah SWT akan segerakan musibah menimpanya. Ya, baik langsung maupun melalui tangan-tangan zalim yang menimpa kita. Musibah juga, sama-sama musibah. Ya. Apabila Allah SWT tidak menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, waliyadzubillah, Allah akan biarkan kita dengan dosa-dosa kita. Kok adem ayem, tidak pernah dapat gangguan, tidak pernah dapat ini. Sampai nanti kita ketemu dengan Allah, baru Allah tuntaskan dosa-dosa kita. Allah balas kelak di hari kiamat, waliyadzubillah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi ini ajang pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajang peningkatan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa ya'lamanul kadhibin. Ya. Alif lam mim, maka manusia mengira bahwasanya mereka mengaku beriman, petang-petang beriman, sana sini ngaku beriman, kami salafiyun, ya. Pengakuan-pengakuan saja, mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti uji ya, orang-orang yang mengaku beriman. Supaya Allah tahu siapa yang jujur dalam pengakuan keimanan dan siapa yang dusta. Rasulullah SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Ya. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya itu yang semisal para nabi dan yang semisal-semisalnya. Yubtalal mar'u al qadri dinihi. Seorang akan diberi ujian oleh Allah SWT sesuai dengan kekuatan imannya. Kalau tidak ingin diuji, jangan kuat imannya. Ya, Rasulullah SAW berkata, "Man kana fi dini salbatan shuddida bala'uhu, wa man kana fi dini riqatan khuffa bala'uhu." Dia tergantung. Kalau menguat agamanya, menguat imannya, menguat takwanya, semakin berat ujian. Siap-siap. Siap-siap dengan ujian dan musibah. Ya. Wa man kana fi dini riqatan, kalau yang imannya Senin Kamis tipis, dia itu juga seperti itu juga musibahnya. Musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, seperti itu. Nah, ini membuat kita bisa betul-betul berpikir dengan luas. Jadi tidak seperti kata dalam tempurung, tidak seperti istilah pepatah yang mengatakan besar pasar daripada tiang. Ya, melihat satu dua orang yang menzalimi kita, kemudian semua energi kita kuras untuk membahas permasalahan tersebut. Ya, sekian ribu orang yang telah kita zalimi, yang kita tidak tahu Allah SWT memberikan taufik kepada mereka untuk memaafkan kita atau tidak. Jadi mudah-mudahan tatkala kita musameh, kita melapangkan dada, Allah pun akan memberikan taufik ribuan orang yang telah kita zalimi tadi. Memberikan taufik kepada mereka juga, saya musameh, saya maafkan. Makanya ini rahasianya kenapa Rasulullah SAW tidak pernah murka, tidak pernah marah apabila kepribadiannya yang disakiti, yang disinggung. Ya. Coba kita bayangkan sekali-sekali, coba saja bayangkan sekali-sekali. Bayangkan. Kita sudah pakai peci, sudah pakai baju koko, sudah pakai sarung, sudah pakai gamis, ya, sudah pakai jenggot lagi. Tiba-tiba ada orang jahil ya, dengan seenaknya nempelin kita. Apa jadinya? Kalau enggak patah gigi sama hidungnya, ya. Coba aja kita rasakan. Bagaimana bisa seperti itu? Kita kan sudah nggak tahu ya. Ini saya ini salafi ini. Tidak tahu ya. Saya ini sudah hafal sekian ayat. Rasulullah SAW mau berdalih apa dia? Ya. Sudah jelas dia seorang Rasul yang turun kepadanya wahyu. Ya. Mau kurang ajar apa? Tiba-tiba datang seorang badui memegang kerah Rasulullah SAW dengan keras, digoncang sampai kelihatan merahnya, goncang saking kerasnya. Terus ngomongnya kurang ajar. Ya Muhammad, a'tini min malillahi allazi a'taqallahu. Ya Muhammad, kasih aku uang sebagaimana yang. Ya Rasulullah, kalau pengen merintahkan ini sahabat ini di penjara saja nih. Ini kurang ajar. Bisa saja, tapi Rasulullah apa? Balas apa? Senyum dulu. Ini orang jahil. Coba kalau kita sekali-sekali seperti itu, nggak sabar kita. Kasih Anas sampai dia puas Anas. Iya. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, jelas dakwah tauhid, la ilaha illallah, ya, Muhammadur Rasulullah. Dakwah tauhid untuk kepentingan mereka sendiri. Rasulullah SAW tidak berharap untuk kebaikan mereka sendiri, agar mereka bertauhid dan jauh daripada syirik, untuk kebaikan mereka sendiri, dan tidak diupah Rasulullah SAW. Tidak mengharapkan balasan.
tapi dibalas dengan kekurangan ajaran, dilempari dengan batu sampai berdarah Rasulullah SAW. Yang ada apa? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kesalahan kaumku karena mereka tidak tahu sebenarnya. Allah turunkan, Allah ingin melihatkan kepada para malaikat bagaimana Rasulullah SAW. Allah turunkan, Allah biarkan malaikat penjaga gunung menyapa Rasulullah SAW supaya Rasulullah SAW tinggal perintah saja, ya Muhammad, aku telah mendapat izin dari Allah SWT, ini gunung aku timpakan kepada mereka, orang-orang Taif tersebut. Apa kata Rasulullah? Tidak. Adapun yang berkaitan dengan hak Rasulullah SAW sebagai pribadi, maka Rasulullah SAW orang yang paling berdosa. Nah, tapi yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT, maka Rasulullah SAW pun murka. Jadi jangan tersamarkan antara hak-hak kita sebagai pribadi, sebagai individu, dengan hak-hak Allah SWT. Jangan dibungkus, selalu dibungkus. Padahal ego kita yang bermain, kita bungkus. Oh, ini kan status saya sebagai seorang salafi, status saya sebagai seorang salafi. Jangan selalu dibungkus. Kita lihat, introspeksi diri. Mungkin sekian banyak nikmat yang tidak kita syukuri. Mungkin sekian banyak kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Mungkin sekian banyak peribadahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah mengklaimnya untuk diri kita. Ya, mungkin muncul sekian banyak ujub, sum'ah dan kadang-kadang riya atas amalan-amalan kita. Dan itu berhak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ganjaran-ganjaran yang disegerakan. Itu tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bisa langsung di atas langit, bisa melalui tangan-tangan zalim yang menzalimi kita. Ya. Ini yang berkaitan dengan dosa-dosa yang kita lakukan atau yang dilakukan orang lain terhadap kita sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, "Wa yajibu ay yatuba min jami'i dzunub, fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu inda al-haq min dzalika dzam wa baqiya alaihi al-batil." Dan wajib untuk bertobat dari semua dosa. Wajib untuk bertobat dari semua dosa. Fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu inda ahlil haq min dzalika dzam. Ya, kalau dia bertobat dari satu kesalahan, sah taubatnya. Ya. Ya, inda ahlil haq min dzalika dzam, dari dosa tersebut. Ini perlu dirinci. Ya. Ada beberapa poin di sini. Poin yang pertama, benar bahwasanya wajib bertobat dari semua dosa. Iya, wajib bertobat dari semua dosa. Jadi dosa apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba, maka hendaklah dia bertobat darinya. Iya. Kemudian di sini ada isyarat suatu permasalahan, apakah disyaratkan dalam taubat atas semua dosa. Misalnya satu sisi dia makan riba, satu sisi dia peminum khamr, satu sisi dia suka bersumpah dusta. Ya, ini kan ada berapa macam dosa. Apakah kalau dia bertobat dari sumpah dusta, ya, sumpah palsu, kemudian masih minum khamr, Allah SWT tidak maafkan dia dari sumpah palsu? Ya. Maka ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan dia tidak diterima taubat sumpah palsunya sampai dia bertobat dari minum khamr dan makan ribanya. Sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya sah taubat sumpah palsunya selama betul-betul bertobat kepada Allah SWT dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Sebagian ulama merinci dosa itu ada yang sejenis, ada yang beda jenisnya. Kalau yang sama jenisnya, misalnya zina kan macam-macam. Ada yang dia zina dengan si A, si B, si C, si D. Gak bisa dia cuma bertobat, saya berhenti bertobat dari zina dengan si A saja.
tapi dengan si B, si C, si D masih. Ini tidak bisa. Atau dia biasa mabok-mabokan. Mabok-mabokan macam-macam. Ada minum khamr, ada ganja, ada ekstasi, ada segala macam kan. Dia katakan saya tobat dari minum khamr, tapi ekstasi sama ganja masih jalan. Itu tidak bisa. Tapi yang satu jenis seperti ini, tobat akan diterima apabila semua unsur dosa yang berkaitan tersebut dihilangkan. Misalnya riba juga. Riba kan macam-macam jenisnya. Tapi dia bisa dikatakan kategori satu jenis. Riba, ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba jahiliyah, ada riba ini, riba ini. Ya. Ada riba dain dan segala macam. Nah, ini harus sembuh, harus bertobat kepada Allah SWT dari macam-macam riba tersebut. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, fa in taba min ba'di sahhat taubatuh. Jadi selama dia tidak satu jenis. Ya, beda antara minum khamar dengan main judi. Beda antara main judi dengan berzina. Ya, kalau yang seperti ini tobat dari salah satunya, maka taubat dari salah satu tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang telah tadi kita sebutkan. Kemudian ada suatu permasalahan, yaitu yang seringkali terlalaikan daripada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu permasalahan ta'khirut taubah. Ta'khirut taubah itu mengakhirkan taubat. Mengakhirkan taubat itu dosa yang lain. Dan dosa mengakhirkan taubat lebih besar daripada dosa yang dia lakukan itu sendiri. Seorang misalnya waliyadu billah berzina, dia tahu zina itu adalah dosa besar. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu yang namanya taubat itu fauriyah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diakhirkan. Ketika dia terjatuh pada saat itu dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menunda, besok zina lagi, besok zina lagi, besok zina lagi. Nah, jadi ketika orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dia bertobat dari zina itu sendiri saja. Tapi yang lebih penting, yang tidak kalah penting, dia juga harus bertobat kepada Allah dari kesalahan dia, yaitu mengakhirkan taubat tersebut. Ini tidak kalah penting. Jadi dia harus bertobat juga kepada Allah SWT. Kenapa dia mengundur-undur taubatnya sampai waktu sekian tahun, sampai waktu sekian bulan, sampai waktu sekian hari, sampai waktu sekian jam dia akhirkan. Ini tidak kalah penting. Jadi bukan cuma taubatnya sudah dari zina sudah taubat, tapi dia harus lebih, dia taubat kepada Allah SWT dari kenapa dia mengakhirkan taubat tersebut. Ya, dan itu penting. Kenapa? Karena tidaklah seorang, kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa mu'min wa la yashrabul khamr. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina dia itu mukmin. Tidaklah seorang yang minum khamr ketika dia minum khamr itu mukmin. Tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri itu dia seorang mukmin. Jadi artinya ketika seorang itu tersadar, imannya muncul, ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia bertobat kepada Allah SWT ketika itu juga. Dia cabut dirinya dari kesalahan, dari dosa ketika itu juga. Jangan dia undur-undur sejam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, hari kemudian, minggu kemudian, pekan kemudian, bulan kemudian, tahun kemudian. Jangan. Dia mengakhirkan suatu dosa tersebut, itu tanda-tanda kurangnya iman atau lemahnya iman atau hilangnya iman dari dia. Dan ketika itu dia lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang murka kepadanya ketika dia melakukan suatu kesalahan. Dan ketika itu ini yang membuat ringan baginya dosa yang dia lakukan. Dan satu sisi yang lain meremehkan dosa, ya. Walaupun dosa itu adalah dosa kecil, itu adalah perkara yang besar. Ya. Ada lagi dosa yang lain. Ya. Ihtiqarud dzunub, dia meremehkan dosa yang dia lakukan. Dan itu tidak ringan, itu berat di sisi Allah SWT. Lebih berat daripada dosa itu sendiri. Iya, zina itu berat. Zina itu dosa besar. Tapi dosa lebih besar lagi meremehkan dosa zina itu sendiri. Nah, ini
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita pun untuk bertobat daripada yang namanya dosa mengakhirkan dan bahkan meremehkan dosa tersebut, dan lebih parah lagi, ya, bertobat dari mujaharatul dzunub, ini lebih parah lagi. Bertobat dari membanggakan dosa. Ini perlu diingat ikhwan. Kadang-kadang sebagian ikhwan kelepasan. Dia cerita, dia dulu seperti ini, dia berzina seperti ini, dia dulu khamar seperti ini, dia dulu kerjaannya membunuh dan lain sebagainya. Wal iyadu billah, dilakukan dengan bangga. Ini kata Rasulullah SAW, kul ummati mu'afidul mujahirin. Sudah tutup dosamu antara engkau dengan Allah SWT, malu dengan Allah SWT. Kok bisa tumbuh perasaan bangga? Ini menunjukkan, kata Syaikhul Islam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, pada saat itu mungkin tidak adanya iman atau lemahnya iman, yang kronis imannya, mati hatinya ketika itu. Semestinya dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malu dia dosa ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok malah tumbuh nasywan jahiliyah seperti itu? Wal iyadu billah. Kul ummati mu'afidul mujahirin. Semua umatku akan diberikan afiyah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan yang luas, afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Plus pengampunan dan lain sebagainya. Perlindungan untuk selamat dari dosa-dosa berikutnya, kecuali orang-orang yang mujahirin. Orang mujahirin, kalau dia sudah melakukan dosa, kemudian dia bongkar sendiri dosa tersebut, plus dengan perasaan bangga lagi, wal iyadzubillah. Ini dosanya jauh lebih besar daripada apa? Jauh lebih besar daripada dosa yang dia lakukan itu sendiri. Ya, berzina itu dosa besar. Ketika dia bangga dengan zina lebih besar dari dosanya daripada zina itu sendiri. Minum khamar besar dosanya, tapi ketika dia sebutkan dosa tersebut, ketika menjaharkan dosa tersebut, lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. Lebih-lebih lagi besar lagi dosanya, membanggakan dosa yang dia lakukan tersebut, waliyadzubillah. Ini munafik, ini bertentangan timur dan barat antara taubat. Jadi taubat bukan cuma sekedar melepaskan diri dari taubat, tapi an-nadam, mana bentuk penyesalan, mana air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan dosa tersebut. Kok malah diketawain dosa tersebut? Kok malah diekspos dosa tersebut? Tidak akan mendapat afiyah dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Orang yang menjaharkan, yang mengobral dosanya yang dia lakukan ketika lampau, kalau sudah berikan tutup, kalau seter, kalau sudah tutup dosanya, kok malah dia obral dengan bangga lagi, wal iyadzubillah. Maka ini dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menunjukkan tidak ada iman di hatinya, atau hatinya sudah mati, wal iyadzubillah. Sudah masuk waktu zuhur, insyaallah wabillahi taufik, kita lanjutkan pada sesi berikutnya.